Mari kita siapkan hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu, kesempatan yang sudah Engkau beri buat untuk setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena Engkau ingat Tuhan. Semua karena campur tangan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kasih Tuhan. Amen Yesus. Thank you Lord. Biarlah kita mau katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Biar ini bukan sekedar pujian, tapi ini mengingatkan kita bahwa kita tanpa apa-apa semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan-Nya. Karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, benar Yesus. Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dan tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena
kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas hari demi hari yang boleh Kau anugerahkan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, tapi semua adalah anugerah-Mu sendiri. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka semua pemikiran-pemikiran kami Tuhan, dan kami siap untuk membuka hati kami untuk menerima pesan-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bicara. Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seluruh doa persembahan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nama saya Adrian Permana. Saya ini Arema B. Arema B ya. Jadi Arek Malang yang beruntung. Nah itu Arema B ya, saya percaya kita semuanya bukan malang ya tapi beruntung. Pagi hari ini kita tidak terasa ya sudah masuki akhir tahun, minggu depan kita sudah merayakan Natal. Pada saat akhir tahun kita biasanya suka merenung, bikin sebuah resolusi. Resolusi ya, tahun depan kita berharap yang lebih baik. Kita berharap kehidupan kita juga bisa jadi berkat lebih baik. Nah hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu tema sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik. Bapak Ibu kita tahu bahwa sikap itu kita tahu ya, tapi seringkali sikap itu menentukan keberhasilan kita. Sikap itu menentukan rasa perasaan kita, damai sejahtera kita. Banyak kalau kita bertemu ya dengan rekan-rekan atau di rumah. Yang paling tidak kita suka itu orang Malang biasa ngomong mencekno. Tahu ya mencekno ya? Itu mencekno adalah sebuah sikap yang tidak menyenangkan. Sebuah sikap yang maunya sendiri. Nah sikap-sikap itu seringkali membuat relasi dalam rumah tangga, relasi di dalam gereja, relasi dalam pekerjaan, dalam masyarakat itu bermasalah. Kita paling tidak suka kalau kita menemukan di dalam tim ada orang-orang yang punya sikap tidak baik. Nah sikap itu menentukan bagaimana hidup kita juga di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar apa sih sikap yang terbaik. Menyikapi makna Natal. Menyikapi juga tahun kita mengalami hampir 3 tahun mengalami pandemi. Kita tahu ya bagaimana sikap kita menghadapi situasi tidak boleh keluar. Hari ini pun kita semua masih dibatasi. Kita tidak bebas lagi seperti dahulu. Kadang-kadang ketemu orang masih mikir-mikir ya siapa dia ya. Karena pakai masker. Jadi seringkali itu aduh siapa ya, disapa gitu siapa ya. Kita butuh mikir berapa lama apalagi udah lama gak ketemu. Bagaimana sikap kita menghadapi tahun depan. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan supaya hidup kita lebih baik. Nah ada satu kutipan yang sangat baik mengatakan begini. Kita ini merupakan tuan atau korban dari sikap kita. Tuan atau korban. Maksudnya kita ini bisa menguasai sikap itu atau kita menjadi korban daripada pilihan sikap itu. Ini adalah masalah pilihan. Siapa kita hari ini adalah hasil pilihan kemarin. Ya, siapa kita hari ini adalah hasil pilihan kemarin. Kalau hari ini kita dikasih oleh keluarga, kita dikasih oleh rekan, itu juga karena pilihan sikap-sikap kita kemarin. Nah kemudian besok kita akan menjadi apa yang kita pilih hari ini. Intinya berubahlah. Hari ini kita akan belajar dari 2 orang tokoh di Alkitab, bagaimana memilih sikap yang benar, supaya kehidupan kita ini bisa jadi berkat, kehidupan kita bisa lebih baik, dan kehidupan kita juga bisa jadi saksi bagi banyak orang. Nah, saya akan mengajak kita membaca dari, saya nggak usah baca ya, saya akan tampilkan aja di layar, itu dari Lukas 1 pasal 5 sampai 65 ya. Jadi ada 2 hal di sana. Jadi pasal 5 sampai pasal 25 adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Disusul kemudian pasal 26 sampai pasal 38, ini pemberitahuan tentang kelahiran
Yesus. Jadi ada dua bagian ya, dua bagian. Nah, saya akan mencoba mengupas secara singkat dari dua bagian ini. Kita belajar dari sikap kedua orang yang menerima pesan dari Tuhan lewat malaikat Gabriel. Nah, yang pertama, kita akan melihat dua profil. Profil pertama adalah Imam Sakaria. Imam Sakaria, slide selanjutnya ya, Imam Sakaria. Nah, ini saya akan membacakan gambaran siapa Imam Sakaria itu. Dia adalah benar di hadapan Allah. Lihat ya, benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kita coba bayangkan ya, orang ini benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu figur yang sangat sulit kita temukan saat ini ya. Dia itu betul-betul figur, bukan saja dia seorang imam, tapi dia hidupnya ini benar. Saat ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang kelihatannya spiritual ya, tapi hidupnya enggak benar. Kita sering melihat kasus-kasus ya. Ini dia melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Ini Sakaria. Yang kedua, kemudian tapi dia punya sebuah masalah disebutkan berikutnya ya. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet istrinya mandul. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Itu penggambaran pada Imam Sakaria. Di sisi pada saat dia mempunyai sebuah posisi, punya pengetahuan, punya pengalaman, tapi dia ini tidak punya anak. Itu yang menjadi kekurangan dia saat itu ya. Dan mereka juga telah tua, berarti tidak mungkin punya anak lagi. Itu kondisi mereka. Profil kedua adalah seorang bernama Maria. Digambarkan dia perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, itu aja penggambarannya ya. Dia dari Nazaret, kita tahu Nazaret itu tidak ada yang baik dari kota itu. Dia seorang perawan, dia masih belum menikah. Nah, dua orang ini menerima pesan yang sama mengenai satu kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mendahului Yesus. Kemudian yang kedua, Maria akan melahirkan Yesus. Kita akan lebih dalam lagi melihat sikap Sakaria. Nah, sikap Sakaria ya. Pada saat malaikat Gabriel menemui dari Sakaria, ini respon dia ya, ini sikap dia. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Dia mengatakan bagaimana aku tahu? Dia enggak percaya, dia bagaimana aku tahu, dia itu menuntut bukti. Bagaimana aku tahu itu, kamu ngomong seperti ini oke, bagaimana aku bisa tahu? Nah, kemudian dia sebutkan kondisinya, sebab aku tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Berarti dengan kata lain, aku enggak mungkin bisa punya anak. Dan bagaimana tahu aku itu bisa punya anak? Itu yang dia sebutkan, itu sikap daripada Sakaria. Slide selanjutnya ya. Nah, kita akan coba lihat siapa Sakaria tadi. Saya sebutkan adalah dia punya posisi. Dia punya posisi itu dia adalah seorang imam. Kita tahu ya, dia mempunyai pengetahuan teologi yang luar biasa. Dia mengenal bagaimana Allah dan dia tahu semuanya. Tapi ada satu hal yang kurang, dia nggak percaya. Kemudian dia juga punya pengetahuan benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dengan tidak bercacat. Dan dia sudah punya pengalaman. Kita lihat ya bahwa dia itu betul-betul sebenarnya sudah orang ini sangat senior. Tapi dia tidak percaya, ini sikapnya dia. Berikutnya ya, saya akan memberikan satu gambaran seperti ini ya. Apa yang kita miliki itu bisa posisi, senioritas, pengetahuan, pengalaman, itu apa yang kita miliki. Seringkali menjadi modal yang kita andalkan untuk menghadapi kehidupan. Itu membuat kita susah untuk peka terhadap rencana dan pengaturan Tuhan. Saya berikan sebuah gambaran seperti ini ya. Kemarin saya itu mengunjungi seorang teman di Bali. Ya, kurang lebih 10 hari yang lalu. Nah, saya mendengar teman-teman di Bali itu mengalami banyak masalah karena pandemi itu enggak ada turis sama sekali.
Sehingga usaha mereka itu hancur-hancuran. Usaha mereka hancur-hancuran, mereka berusaha untuk tidak PHK, tapi tutup, usaha mereka banyak tutup, tidak ada omset. Waktu saya kunjungi mereka, itu saya hanya tanya begini, apa pengalaman spiritual kamu selama masa pandemi? Apa pengalaman spiritual kamu selama masa pandemi? Dia bercerita, yaitu dia berusaha untuk mempertahankan karyawan, mereka udah kerja lama. Dan toko itu udah nggak bisa jalan, mereka punya dua usaha, satu mereka jual beli mobil, yang kedua dia jual beli mebel. Mebel jitu seperti kursi lipat ini dia pengusaha distributor di daerah Bali. Itu nggak jalan semua. Sehingga dia akhirnya nggak dapat income, kemudian dia juga harus keluar biaya, akhirnya hampir mau jual aset, tabungan dia semua udah habis mempertahankan karyawannya dia. Dan pada saat itu dipertaruhkan bagaimana sikap mereka. Kami stres sekali. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya tanya pengalaman spiritual apa? Aku percaya kamu pasti stres. Nah dia berkata, kemudian kami mencoba jalan keluar lain, dan akhirnya kami sekarang itu malah mendapatkan order, bukan aja Bali, tapi Nusa Tenggara. Jadi mereka masuk ke pemerintah itu masih ada order. Pemerintah itu ada order sehingga mereka bisa makan hari ini, bahkan omsetnya lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saya memberikan gambaran seperti ini ya. Kita seringkali itu punya gambaran sikap kita menghadapi masalah. Contoh ya, kita ini punya sebuah dandang yang besar, panci ya, itu bisa menghidupi kita. Anggaplah selama setahun kita bisa menghasilkan, kita bilangan angka mudah-mudah aja ya, 200 juta. Ya, 200 juta selama setahun kita bisa dapatkan dari dandang ini. Pada saat dandang itu kering, pandemi. Bagaimana sikap kita? Kita bisa marah, aduh ini kok dandangku kok gak menghasilkan lagi. Kita sudah jaga baik-baik, pelihara baik selama bertahun-tahun, dandang ini menghasilkan, kita mendapatkan income daripada dandang ini. Tapi kemudian dandang ini tiba-tiba kering, tidak lagi bisa menghasilkan. Itu. Apa yang kita miliki? Itu seringkali menjadi modal, aku hidup dari dandang ini, aku hidup dari pengetahuan ini, dari pekerjaan ini. Pada saat itu bermasalah, kita itu jadi, wow, kenapa ini hilang? Kenapa pandemi kita seperti ini? Kenapa kehilangan anggota keluarga? Kenapa kehilangan yang lain? Kita merasa apa yang kita miliki, baik itu pengetahuan, anggota keluarga, ataupun kesempatan-kesempatan, tiba-tiba hilang. Nah saat itu, pertaruhannya itu membuat kita susah terhadap pengaturan. Lihat ya, pengaturan terhadap rencana dan pengaturan Tuhan. Saya bilang pada dia, kamu ingat satu hal, belajar merasa cukup. Kita sering seperti itu toh. Saya mau tanya sama kamu, 2 tahun kamu pandemi gak ada income, kamu cukup enggak? Iya cukup ya. Kamu cukup enggak? Kau belajar merasa cukup itu kamu tidak mengandalkan dandang yang biasanya itu. Dan sekarang dandang itu ditutup, kamu enggak bisa lagi itu, showroommu ditutup, dan kamu sekarang diganti Tuhan dandang yang lain. Pada saat kamu peka terhadap apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan bicara sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Bapak Ibu, pertanyaan saya, pada saat kita memiliki, kita udah ada yang udah usia dari 40 tahun, 50 tahun, kita mungkin punya pengalaman, punya posisi, punya pengetahuan. Saat ada masalah, saat Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti Sakaria yang tidak percaya itu? Dan berikutnya ya. Ini kalau kita lihat pemuda ini ganteng sekali ya, sangat sehat, namanya Tian Kulander. Tian Kulander ya, dia tinggal di Hong Kong. Meninggal secara tidak terduga dalam tidurnya 23 November 2022 baru saja. Jadi dia itu adalah pendiri Amber Group. Jadi dia itu sangat heboh di dunia kripto ya, anak-anak muda tahu kripto ya, sangat kaya, sangat terkenal dan sangat pintar. Usia 30 tahun, dia meninggal dalam tidurnya dia. Pada saat saya membaca ini, lihat fotonya dia, wow itu heboh betul itu. Orang-orang yang dalam dunia kripto ini kehilangan besar dia, kok bisa ya? Bapak Ibu kita belajar apa sih yang Tuhan mau. Nah berikutnya, di sini kita melihat malaikat
Gabriel menegur Sakaria. Dikatakan begini, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Ini lihat ya, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Di sini ya kita melihat Sakaria itu sikapnya, dia dengan posisinya, dia itu tidak percaya. Dia tidak percaya akan dengan itu membuat malaikat itu menegur dia, engkau tidak percaya dan engkau akan mengalami. Jadi selama 5 bulan kemudian dia itu bisu. Dia tidak bisa berkata-kata. Dan apa yang terjadi saat berikutnya ya, itu saya ada mengatakan ada aib dan ajaib. Aib dan ajaib. Pada ayat berikutnya dikatakan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ini perkataan Sakaria ya. Ini adalah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Pada saat Sakaria tidak percaya akan keajaiban itu, dia menerima aib. Lihat ya, pada saat dia tidak percaya pada keajaiban yang Tuhan berikan, dia menerima aib. 5 bulan dia katakan dia enggak berani keluar, dia malu. Dan akhirnya itu terjadi. Persis seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Bapak Ibu saya ingin bercerita satu hal ya. Jadi pada usia 45 itu saya mengalami satu hal yang sangat besar dalam hidup saya. Jadi usia 20 saya itu sudah mulai pelayanan. Ya, saya ini suka pelayanan sejak muda, jadi saya bergereja di Tumapel waktu itu ya, di gereja Kristus Tuhan depannya Splendid itu. Jadi usia 18 saya mulai kenal Tuhan, usia 20 saya mulai lahir baru di sana ya. Kemudian saya menjadi pengurus, saat saya bekerja saya menjadi majelis, selama berapa tahun saya kemudian menjadi salah seorang anggota sinode di gereja kami. Jadi aktif sekali pelayanan dan juga aktif sekali di pekerjaan. Dan saya merasa bahwa hidup saya ini sudah maksimal. Pelayanan, jadi sudah di melayani sekolah, megang sekolah, kemudian menjadi wakil bendahara di sinode. Itu bagi saya sudah merasa hidup saya penuh, saya pelayanan luar biasa. Di pekerjaan saya juga mendapatkan satu posisi yang bagus ya, mulai dari manajer kemudian jadi kepala wilayah, akhirnya saya menjadi kepala pengembangan daripada divisi. Sehingga saya keliling luar kota, keliling luar pulau untuk buka cabang-cabang. Pada saat saya berkunjung ke cabang saya juga mengajar. Jadi saya merasa hidup saya penuh, hidup saya maksimal, saya merasa masa depan saya sangat cerah ya, MDC bukan Madesu ya, MDC itu masa depan cerah. Wow, kalau saya ini pelayanan bekerja, hidup saya ini akan penuh, hidup saya penuh sukacita, saya punya 2 putri waktu itu ya. Nah, bos saya itu memberikan saya kesempatan tuh buka-buka perusahaan tuh diberi saham. Ayo kamu kalau buka perusahaan, aku beri kamu saham ya jumlah tertentu. Tapi saya kan nggak punya duit, sehingga diberilah hutang oleh bos. Yang penting kamu kerja dengan bagus, kamu kerja bagus, nanti itu kalau dapat cuan, nah cuan itu kamu bisa buat bayar modal, hutang modalnya. Wah keren bos, ini menarik sekali. Tapi satu syaratnya ya, kamu tidak boleh beli macam-macam. Nggak boleh beli mobil, nggak boleh beli tanah. Semua duitmu masukkan di saham. Siap bos? Wah ini bagi saya satu kesempatan yang luar biasa lah. Jadilah saya ini jadi orang yang sangat giat pelayanan, sangat giat bekerja. Kemana ke Lombok, ke Sumatera, ke Palembang ya. Saya kemudian buka cabang. Nah setiap cabang saya itu punya saham. Bayangkan ya. Wah pelayanan luar biasa, pekerjaan luar biasa. Saya merasa wah saya udah di puncak nih, di puncak karir saya. Di puncak pelayanan saya. Usia saya 40 lebih waktu itu ya. Nah tapi yang terjadi itu di luar dugaan. Ternyata ada dari itu kita jual motor ya, kita import dari Tiongkok, kemudian kita rakit, kita bikin pabrik, kita jualan, kita di mana-mana. Ternyata pasar itu berbeda. Di waktu itu gajah dengan gajah bertarung ya. Pelanduk itu kecepit di tengah-tengah. Nah kami itu jadi pelanduknya itu kecepit gepeng gitu ya, kecepit. Nah apa yang terjadi? Kami akhirnya nggak bisa bertahan.
Kemudian ada leasing, kasih muka apa, dulu kan pernah dengar uang muka cuma 500.000 ya, pernah dengar ya, motor waktu itu, wah jadi semua beli motor Jepang cuma uang muka, gopek jing. Jadi mereka lebih suka, jadi akhirnya mati. Jadi apa yang terjadi, saya dahulu itu punya satu harapan yang tinggi, punya hutang yang tinggi karena modal itu diharapkan berapa tahun berbuah, saya bisa sukses. Itu tiba-tiba musnah begitu aja, musnah begitu saja. Dari harapan menjadi saya terpuruk karena itu semua menjadi hutang yang harus saya bayar. Hutang yang begitu banyak, saya pernah hitung, kalau saya itu bekerja dengan gaji saya, dengan bonus saya untuk membayar hutang itu, seumur hidup saya nggak bisa bayar. Bayangkan. Saya mengalami sebuah posisi itu, anak saya masih SD dan SMP. Bayangkan saya pelayanan begitu giat. Dan saya merasa hidup saya tidak bercacat. Saya hidup benar, saya hidup jujur, saya betul-betul menerapkan semua apa yang dibuktikan. Saya seperti Sakaria ini. Semuanya saya lakukan dengan benar. Saya aktif pelayanan, hidup saya tidak neko-neko, saya betul-betul menjaga integritas saya, menjaga kekudusan saya. Semuanya sangat baik, tapi saya harus dihadapkan dengan sebuah posisi. Saya harus bangkrut dengan hutang yang sangat besar. Sangat besar. Waktu itu, pada saat menghadapi itu, ini adalah sebuah aib bagi kami. Betul enggak ya? Wah, pelayanan luar biasa kok bangkrut. Betul enggak? Ini orang yang bersih, yang orang bilang itu enggak macam-macam, bangkrut. Ini bisa bagi kami jadi satu aib. Dan kami harus hadapi itu. Kemudian saya bertanya kepada Menteri Keuangan, saudaranya Sri Mulyani ya, tapi namanya Handayani. Maksudnya Menteri Keuangan di rumah gitu ya. Sisi saya ini kan pasti mikir nih ya, masih bukan mikir, wah kok keren banget ya. Enggak, namanya Handa, ini itu sisi saya ya. Masih sama jabatannya si Mulyani, kelasnya beda gitu ya. Sana negara, ini rumah tangga. Dia pasti mikir dong, ini anak masih 2. SD, SMP ini bagaimana? Kita harus, udah habis semua, udah nggak ada harapan. Saya hanya bilang, Tuhan, kenapa engkau izinkan ini? Saya bilang pada istri saya, Ma, ini seperti ini kondisinya, bagaimana? Bagaimana sikap istri saya? Dia mengatakan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu sikap istri saya. Pada saat saya mendengar itu saya diteguhkan, iya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Meskipun kami harus mengalami aib ini, kami akan terima. Orang mungkin mengatakan sinis, oh si Adrian dulu gini, jangan-jangan punya dosa. Jangan-jangan dia nggak benar. Betul nggak ya? Kan orang bisa aja menuduh, karena biasanya orang kalau mengalami masalah itu mungkin ada dosanya yang tersembunyi yang orang nggak tahu. Kami menerima aib itu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Akhirnya kami jalani hidup kami dengan sikap benar di hadapan Tuhan. Kami percaya kalau memang Tuhan izinkan hal itu, maka Tuhan juga pasti punya rencana di balik itu. Kalau memang Tuhan mau kami belajar, biarlah kami belajar. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Pada saat kami menjalankan benar, terjadilah yang ajaib. Ya, jadi aib menjadi ajaib. Berapa tahun kemudian kami udah gak mikir, pelan-pelan itu Tuhan bisa pulihkan kembali ekonomi kami dengan cara yang tidak masuk akal, yang tidak pernah kami tahu. Jadi kami menjalani dengan sikap benar. Ya, Bapak Ibu di sini kita belajar sikap Sakaria, bagaimana juga dengan kita. Apa yang saya pelajari? Sejak saat itu, saya tidak lagi pernah mengandalkan uang. Uang itu hanya alat. Baik itu diberi lebih, baik itu kurang, sudah itu semua milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan itu pelajaran itu Tuhan berikan sampai dengan hari ini, kami betul-betul belajar untuk merasa cukup. Kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan itu karena persepsi kami benar. Bahwa uang itu milik Tuhan, kami tidak perlu mengejarnya. Ya, semua itu adalah pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan juga bisa menarik kembali, dan Tuhan juga bisa memberi kembali. Kemudian kita lihat sikap Maria. Ya, sikap Maria. Nah, dia mengatakan hal yang hampir sama. Kalau tadi
dari Sakaria mengatakan, bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Maria mengatakan berbeda. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Karena aku belum bersuami. Lihat yang satu mengatakan bagaimana aku tahu dia udah tua dan gak mungkin terjadi. Maria mengatakan bahwa ini impossible, ini satu yang ajaib karena dia itu belum menikah. Dia baru bertunangan. Bapak Ibu kita harus lihat bahwa Maria pada saat dia menerima itu, dia menerima aib lebih dahulu. Dia menerima aib lebih dahulu baru terjadi keajaiban. Ya, jadi berbeda dengan tadi ya, dari si Sakaria ya. Dan kemudian malaikat meyakinkan begini, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan sungguhnya Elisabet, dia menceritakan Elisabet dan akan melahirkan anak pada masa tuanya. Dan ada perkataan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang ditangkap oleh Maria, dia percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang kita melihat profil daripada Maria. Ya, Maria itu ada 3P ya, kalau tadi si Sakaria punya posisi, punya pengetahuan, punya pengalaman. Maria ini adalah dia perempuan, lihat ya, polos dan dia itu perawan. Perempuan itu menggambarkan posisi gendernya dia. Itu soalnya lemah perempuan waktu itu ya, dia gendernya tidak punya posisi. Polos melambangkan dia itu enggak punya pengetahuan yang tinggi. Bahkan pada saat itu ya mereka yang bertunangan tuh rata-rata masih belasan tahun. Ada yang mengatakan dia baru berusia 15. Berarti dia itu sama sekali memang perawan itu menggambarkan usianya dia. Masih belasan tahun. Jadi sangat berbeda. Nah ini yang saya ingin utarakan ya. Slide berikutnya. Tuhan memilih siapa yang ditentukannya untuk menjadi orang yang akan dipakainya. Nah, sikap terhadap kehormatan yang Tuhan berikan itu menentukan keberhasilan. Saya akan bahas ya. Tadi saya bicara apa. Apa itu adalah sekarang yang melekat pada diri kita ya. Ini siapa? Seringkali begini Bapak Ibu ya. Di sini saya melihat jemaat kita tidak banyak, tapi apakah kita itu siapa adalah diri kita? Mau ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan lewat GBI Hope ini. Saya baru pertama kalinya ke gereja ini, saya mendengar apa yang telah dilakukan Pak Hari itu lewat rekan saya Bu Charlotte ya, yang khotbah di sini 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu setelah dari ini saya yang mengajak dia, kan kebetulan kita teman dekat, saya ngajak dia keluar makan, dia bercerita mengenai pelayanan dari GBI Hope ini. Ya, ini adalah satu hal yang bagi dia luar biasa sekali. Nah, pertanyaan ini, siapa? Tuhan memilih Pak Hari, dan Tuhan juga memilih setiap Bapak Ibu tempat ini. Bagaimana sikap kita pada saat kita ada dalam gereja ini? Tuhan memilih kita untuk kita ambil bagian, baik sebagai asyir, baik sebagai tadi keren sekali ya, ada yang vale, saya kira di mall aja ada vale ya, ternyata di Tidar, Simpang Tidar juga ada vale ya, keren itu ya. Pertama tadi, wah Pak Jimmy sudah, Pak saya bagian vale, wow langsung gitu Pak Jimmy ya, makasih Pak, nanti nggak ada tip Pak ya, bintang 5 aja Pak ya. Jadi ada vale ini ya, itu kelihatannya pelayanan yang simple, ya enggak, tapi kan wow gitu ya. Setiap kita itu dipakai Tuhan, siapa ini enggak usah bedek besar-besar. Ya kita melakukan pelayanan, kita berdoa bagi mereka yang susah, kita mau memberitakan kabar baik. Maria ini bukan siapa-siapa, menggambarkan Tuhan tuh pakai siapa yang enggak seperti, ya Imam Sakaria dipakai, tapi dia kan punya sikap enggak percaya. Tapi apakah kita memiliki sikap seperti Sakaria yang merasa, wow aku senior atau aku bukan apa-apa. Tapi Tuhan pilih aku. Ini luar biasa. Tapi saya percaya bahwa setiap kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi dia. Mungkin bukan sesuatu yang luar biasa. Kita mungkin tidak bisa pelayanan di gereja, nggak bisa nyanyi, juga hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa memasak, kita hanya bisa bercerita. Pasti setiap orang itu bisa bercerita. Sharing kebaikan Tuhan pada orang-orang di sekeliling kita. Di sini.
Kita hanya bisa melayani itu kalau kita merasa bahwa itu adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu bisa duduk di sini, itu adalah sebuah kehormatan. Betul, kehormatan. Bukan karena siapa-siapa. Di luar sana, ya 10% enggak sampai 10% orang di Malang ini percaya Kristus. Ada 97%, 90% orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Kita merasa sebagai minoritas, yes secara jumlah, tapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Kita orang-orang yang diberi kehormatan. Seperti juga Maria. Maria ini menggambarkan keberadaan kita yang punya sikap bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita mendapatkan kehormatan itu. Itu adalah luar biasa. Ya, siapa kita? Nah, kemudian ya berikutnya ya. Ini kita melihat lagi mengenai aib dan ajaib ini ya. Jadi Maria itu harus menanggung aib sebelum menerima yang ajaib. Bapak Ibu kembali saya ingin kita melihat dua kata ini ya. Cuma ada beda kata J dengan A. Ya, JA itu Yesus ada ya. Maksudnya di dalam hidup kita itu, kita seringkali ingin melihat segala sesuatu itu dari sisi yang spektakuler, sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus menyangkali diri memikul salib itu adalah aib. Saya mengalami berkali-kali itu ya. Dan bagaimana sikap kita? Maria itu mempunyai sikap penyerahan, penerimaan, dan pada saat itu mendorong dia pada ketaatan. Saya ingin mau sharing lagi ya. Nah, tolong slide berikutnya ada sebuah gambar di sana ya. Ya, nah itu kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sikap Maria ini sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, saya ingin mau cerita sedikit lagi ya, saya suka cerita ya, gak apa-apa ya cerita ya, boleh ya. Karena cerita itu menggambarkan sebuah sikap. Nah, kurang lebih sekitar 10 hari yang lalu. Nah, tolong slide berikutnya ya. Nah, ini kita lihat ya. Sebelumnya itu ya, ada satu ya kesaksian tapi enggak apa-apa ini saya tolong didewakan lagi. Nah, ini saya cerita ini dulu ya. Ini dulu ya. Ini adalah gambar seorang wanita di rumah sakit. Ini adalah istri saya. Ini bukan istri saya enggak, kondisi saya yang alami. Jadi begini. 2 minggu yang lalu saya itu harus pelayanan hari Senin dan Selasa untuk melayani kaum youth selama 3 sesi. Kebetulan tuh pakai Zoom. Nah, yang aneh istri saya itu saya baru pulang dari Kupang. Melayani di Pulau Rote ya. Rote itu pulau yang paling selatan di Indonesia. Dari Kupang sana, kemudian habis pulang dari Kupang, kemudian saya harus plan lagi melayani kaum youth ya di Bali waktu itu. Nah, tiba-tiba istri saya itu, dia badannya itu panas sumber gitu ya, sampai 35, naik 37, 38, sampai 39, kemudian dia menggigil. Nah itu menggigilnya itu begitu luar biasa, disambung panas lagi yang tinggi. Nah itu terjadi kejadiannya mulai awal, serangannya itu naik turun. Nah sampai akhirnya Sabtu itu saya harus masukkan dia di UGD. Ya, di IGD waktu itu, rumah saya di arah, saya bawa ke Persada cepat-cepat karena panasnya sangat tinggi. Nah akhirnya saya masukkan di sana, bersamaan anak menantu dan cucu saya yang berusia 2 tahun kena COVID. Lihat ya, jadi isi saya panas masuk IGD, kemudian langsung pertama pasti tes COVID dulu. COVID-nya negatif. Kemudian tes DB-nya negatif. Oke, masuk dulu ngamar. Kami minta ngamar karena kondisinya cukup gawat. Nah saat yang sama saya menerima berita dari anak saya di Jakarta ya. Anak putri saya itu menikah dan dia punya satu cucu buat kami, anak putra berusia 2 tahun 4 bulan. Pak, kami kena COVID satu keluarga Pak. Wah itu ya. Terus malam ini anaknya dia, cucu saya itu berusia 2 tahun 4 bulan itu. Panasnya sangat tinggi, 39,3. Masuk IGD nggak ada kamar, bayangkan. Di waktu itu cucu saya panasnya 39,3,
istri saya juga panasnya 39,3. Saya baru pulang dari pelayanan dan saya segera akan pelayanan lagi, tapi saya mendapatkan serangan seperti itu. Waktu saya berdoa, Tuhan, bagaimana sikap saya Tuhan? Saya jujur sangat cemas. Satu, cemas karena cucu saya baru berusia 2. Yang paling takutkan istri saya adalah cucunya jangan sampai kena COVID. Itu aja. Karena dia bilang kalau orang dewasa itu bisa ngomong. Tapi kalau anak masih usia 2 tahun tuh nggak bisa ngomong. Dan betul kena COVID, jadi istri saya khawatir, saya juga khawatir. Jadi dikirim videonya itu dia terkapar di cucu saya itu pakai masker di bunkernya itu ya, kemudian di IGD dan dia buat tuh krok gitu ya, dan dia sangat lemas. Wah, hati saya hilang Bapak Ibu ya, waduh ini gimana. Saya kalut ya, tapi saya belajar, saya doa Tuhan katakan kamu jalani aja. Ini sebuah serangan supaya kamu betul-betul hatimu itu hancur dan kamu kecewa. Saya merasakan bahwa saya sering kali mengalami serangan pada waktu saya harus pelayanan. Saya bilang, oke, kita jalan terus. Dan apa yang terjadi? Masuk, istri saya pada saat di rumah sakit, nggak ada apa-apa lagi. Dingin dan juga kemudian 2 hari kemudian serangan datang lagi. Dikira ini malaria, karena kami datang dari Kupang. Nah sehingga dites malaria, nah kemudian dokternya itu Profesor Joni kan terkenal penyakit tropis ya. Dia langsung cek berkali-kali, pertama dari kepingan, bayangkan kepingannya itu. Jadi bukan dari induknya, kepingannya malaria itu ada enggak? Negatif. Dicek kemudian dengan metode yang lain, dua ambil darah berkali-kali, harus diinfus. Enggak ditemukan apa-apa. Tapi badannya panas tinggi lagi, menggigil lagi. Nah waktu itu saya harus tidur di rumah sakit dan saya harus mengajar. Tapi saya bersyukur Tuhan, aku percaya ini adalah sebuah serangan untuk membuat aku kacau, membuat aku membatalkan pelayananku. Bayangkan kita tidur di rumah sakit, kita tahu ya, tidur di rumah sakit kan satu tidur. Dan saya harus mengajar, harus 2 sesi, sekitar 4 jam. Tapi saya katakan Tuhan, aku tidak mau menyerah dengan ini. Aku percaya bahwa Tuhan akan memampukan aku melewati ini. Dan di rumah sakit saya harus melayani istri saya. Saya nggak pernah melayani istri saya secara langsung ya. Kan dia di rumah sakit diinfus semua, sehingga saya harus betul-betul melayani dia dengan penuh. Dan saya lakukan dengan sukacita. Saya pikir kapan lagi ya aku bisa melayani istriku. Jadi saya tidur pun dengan nyenyak. Saya melayani istri saya pun juga dengan sukacita. Dan saya terus persiapan karena saya tahu begitu ada serangan pasti Tuhan mau sendiri. Saya betul-betul persiapan untuk melayani itu dengan lebih ekstra lagi karena saya percaya ini adalah gangguan supaya saya kecewa. Dan akhirnya setelah saya pelayanan semua, istri saya akhirnya sembuh. Dan sampai sekarang tidak ditemukan penyakitnya. Gak tahu dari mana panasnya itu. Ya enggak, malaria enggak tahu. Ya enggak. Jadi ini adalah sebuah bentuk untuk menguji sikap kami. Pada saat saya kesaksian ini, tahu doa istri saya apa? Dia doa, Tuhan jangan sampai suamiku sakit. Karena kalau suamiku sakit, dia nggak bisa pelayanan. Saya mendoakan istri saya sembuh, istri saya mendoakan suaminya jangan sakit. Bapak Ibu tahu, suaminya kalau sakit nggak bisa pelayanan. Bagi dia pelayanan lebih penting. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang memiliki kesehatan. Tuhan juga yang memiliki keuangan itu. Saya belajar istri saya itu punya sikap seperti Maria. Dia percaya. Dia percaya bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi, semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus percaya itu. Kembali slide berikutnya ya. Jadi poin yang saya ingin adalah percaya. Dan ini yang dikatakan oleh Elizabeth pada saat dia bertemu dengan Maria. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Jadi Elizabeth itu mengatakan pada Maria, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu, poin pertama adalah percaya. Kita harus belajar percaya, sikap kita adalah percaya. Jadi saya telah bercerita banyak hal ya. Jadi apapun yang kita alami Bapak Ibu, percayalah ya. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami itu untuk menguji kita. Amin Bapak Ibu.
Saya telah diuji berkali-kali bagaimana harta itu habis. Bagaimana ada ancaman terhadap kesehatan kami. Tapi itu Tuhan selalu menunjukkan yang paling penting sikapmu benar. Dan sikap yang paling benar itu adalah percaya. Nah ini ada nyanyian pujian Maria ya. Setelah itu Maria pada saat dia tinggal dengan Elizabeth selama beberapa bulan. Tolong slide-nya ya, nyanyian pujian Maria. Nah ini ya, dia katakan begini, ini kita perhatikan ya. Ini yang kalau kata pada saat pertama dia memuji-muji ke Tuhan. Yang kedua kita coba perhatikan apa yang dia pikirkan mengenai dirinya dia. Lihat ya, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria ini bentuk sikap percayanya. Dia tunjukkan dalam kalimat-kalimat ini. Dia katakan apa? Tuhan itu telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak Ibu kita dari kita siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Maria tahu betul dia mendapatkan kepercayaan itu. Dan Maria bersyukur karena dia boleh menerima keajaiban itu. Dia dipercaya menjadi ibu dari seorang juru selamat. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah kita bisa punya sikap seperti Maria? Saya mau tanya ya, siapa di antara kita yang sering menerima keajaiban-keajaiban Tuhan? Tolong angkat tangan. Ya, menerima keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Ada beberapa yang belum angkat tangan Bapak Ibu ya. Izinkan saya memberikan satu gambaran ya. Setiap hari kita itu menerima keajaiban. Amin. Kita masih bisa bangun bernafas, itu keajaiban. Tadi usia 30 tahun super kaya, enggak bangun. Ya enggak bangun meninggal. Kita bisa bangun adalah keajaiban. Kita bisa ada di gereja ini keajaiban. Kita bisa makan semuanya, enggak boleh boleh makan pecel sangat nikmat. Apapun boleh kita makan, itu juga keajaiban. Kita tuh menerima begitu banyak keajaiban dan kita tidak layak untuk menerima semuanya itu. Amin. Banyak orang itu, orang kaya-kaya yang semua enggak boleh makan. Ya, dia bahkan sangat dibatasi, yang sangat super kaya ya. Kita bersyukur karena kita bisa menerima semua keajaiban itu. Itu sikap yang benar. Jadi kalau saat ini kita ada menerima hal-hal yang kurang baik, percayalah. Percayalah, Tuhan itu selalu memperhatikan seperti dikatakan Maria, ia telah memperhatikan. Siapa yang rendah? Tuhan tidak memperhatikan orang-orang yang hebat, tapi Tuhan justru memakai orang-orang yang biasa. Yang kemudian poin kedua adalah tekun. Tekun ya. Jadi tekun itu Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria ini terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dia harus menerima aib itu. Saya nggak akan cerita ya, kita tahu Maria pada saat proses melahirkan bayi Yesus itu tidak mudah. Bagaimana dia bercerita pada suaminya, bagaimana dia mengalami aib itu, bagaimana dia harus mencari penginapan yang tidak ada penginapannya, bagaimana dia dikejar-kejar Herodes. Semuanya itu dia lewati karena dia tekun. Tekun itu berarti Tuhan, aku ini hanya hamba Tuhan. Aku tetap menjalankannya. Aku tetap sabar. Tekun itu berarti tetap berjalan meskipun keadaan sulit. Tekun itu tetap sabar meskipun kelihatannya tidak ada pengharapan. Tekun itu tetap gigih meskipun kita harus jatuh bangun. Itu arti daripada kata tekun. Ya. Dan yang terakhir saya akan memberikan sebuah konklusi seperti ini ya. Iya. Apa yang Tuhan rencanakan itu tidak pernah salah atau gagal. Ini penting Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah gagal. Kita yang sering menganggap, oh Tuhan aku kok ngalami seperti ini. Tuhan jangan-jangan seperti ini. Itu kita menganggap Tuhan salah dan Tuhan bisa gagal. Tuhan tidak pernah seperti itu Bapak Ibu ya. Tuhan mau kita berfokus pada kehendaknya. Ya, itu tekun. Kita menjalani setiap tahapan. Tahapan itu kita akan mengalami saat ini, mungkin kita ada anggota keluarga yang sedang sakit. Atau kita mengalami sebuah proses dalam ekonomi kita. Ikuti itu dengan tetap percaya pada
penyertaan-Nya. Slide terakhir, ini sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, apa pesan Tuhan melalui Natal ini? Apa pesan Tuhan melalui Natal ini? Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan perlihatkan pada Bapak Ibu melalui kejadian-kejadian yang kita alami di dalam beberapa bulan ini? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali diingatkan Tuhan. Bagaimana sikap kami menghadapi setiap kejadian dalam hidup kami. Kami telah melihat dua orang, seorang yang imam bernama Sakaria dan seorang perawan yang bernama Maria. Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lebih banyak mempunyai sikap seperti Sakaria yang tidak percaya. Di dalam apa yang kami miliki, kami justru tidak peka terhadap apa yang Tuhan inginkan. Kami rindu belajar Tuhan, seperti Maria, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia hanya percaya. Dan dia mau menerima aib itu. Dan dia siap menerima aib itu, karena aib itu Tuhan izinkan untuk membentuk sebuah keajaiban yang membuat dia akan ditinggikan di antara para perempuan yang lain. Ya Tuhan, kami mau di dalam akhir tahun ini kami kembali merefleksikan hidup kami. Biarlah pesan Tuhan melewati Natal ini dan apa yang telah Tuhan tunjukkan dalam hidup kami selama setahun terakhir ini, selama pandemi ini, membuat kami mengambil pilihan sikap yang benar. Sikap untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang akan terjadi, dan kami akan tekun menjalaninya seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya hidup kami, keluarga kami, dan juga gereja kami itu bisa menjadi berkat. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala keberadaan diri kami dan hamba-Mu, berdoa khusus untuk gereja ini Tuhan, pada Pak Hari dan keluarga dan segenap para pelayan Tuhan di sini dan setiap para jemaat di sini. Dan biarlah Tuhan, setiap orang yang ada di sini itu betul-betul menangkap kehormatan yang Tuhan berikan. Mereka mau bersama-sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Menjadi saksi-Mu, memenangkan banyak jiwa, menjangkau orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Kami percaya ini suatu yang cukup besar, tapi ini adalah sebuah kehormatan yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila kami naikkan segala doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih Pak buat pelayanan Pak Pendeta Adrian. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung pada pengumuman, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, diharap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang pintu. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 2 siang. Untuk linknya juga diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan tetap pada hari Rabu pukul 7 malam. Mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu Tuhan, buat kesempatan, waktu, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami di tempat ini, hingga kami boleh berhimpun ke dalam keadaan yang baik, memuji, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau tabur melalui hamba-Mu Tuhan.
Terima kasih buat tuntunan-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup selaras sesuai dengan kehendak-Mu. Iman kami percaya kepadamu semakin hari semakin kokoh Tuhan. Kami mau bertekun Tuhan di dalam doa, pengajaran, dan hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hingga hidup kami boleh berarti dan menyenangkan hati-Mu serta berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Pendeta Adrian, pakai hidup beliau lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, di dalam keluarga, menjadi saksi terang berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau. Kami minta berkat buat Gembala GP Hope, Pak Hari Tuhan. Kami minta Tuhan hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, jadi pribadi-pribadi yang Kau ingini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa buat segenap umat-Mu GBH, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami Tuhan, terus Tuhan pakai hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan, benarkan hati kami Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam pertandingan iman yang benar Tuhan. Sampai Tuhan di akhirnya kami berjumpa Tuhan dalam keadaan iman yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Tuhan kami minta belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu. Kami minta Tuhan kemuliaan-Mu atas Indonesia, hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari yang tertinggi, pemimpinan presiden sampai jajaran yang paling bawah Tuhan, hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka, agar setiap keputusan yang dibuat benar, tepat, hanya untuk kesejahteraan Indonesia. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk kami boleh menabur, kami bersyukur Tuhan, menabur dengan sukacita di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.